saya Damara Kanita Deba dari kelas 11A. Nama saya Beril Nutrana Ayu dari kelas 11B. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pembelahan sel. Umumnya pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mitosis yang akan dipresentasikan oleh Beril. Pengertian pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah suatu peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan kromosom yang sama dengan induknya. Tahap interfase. Tahap interfase adalah tahap di mana sebelum pembelahan dimulai dan sel tumbuh menggandakan DNA-nya. Tahap kedua yaitu tahap profase. Tahap profase adalah di mana kromosom atau materi genetik memadat, menggulung rapat, dan nukleus menghilang. Tahap ketiga yaitu metafase, di mana kromosom sejajar di tengah dan menempel pada mikrotubulus sebagai persiapan untuk pembelahan. Tahap berikutnya adalah tahap anafase, di mana kromatid berpisah dan berpindah ke ujung sel yang berlawanan. Dan tahap terakhir yaitu telofase, dua inti baru terbentuk di sekitar setiap set kromosom. Kromosom mengalami dekondensasi dan sel-sel mulai berpisah satu sama lain. Selanjutnya, pembelahan sel meiosis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pembelahan sel meiosis yaitu suatu jenis pembelahan sel di mana satu sel membelah dua kali dan menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah materi genetik atau sel kelamin. Mengapa sel meiosis ini penting? Sel meiosis memastikan bahwa semua organisme yang dihasilkan melalui reproduksi seksual mengandung jumlah kromosom yang benar, setengah dari masing-masing induk. Tahapan-tahapan pembelahan sel meiosis. Yang pertama itu ada profase 1. Profase 1, kromosom memandat dan nukleus terurai. Terjadi persilangan yang berarti materi genetik dapat dipertukarkan. Yang kedua, metafase 1. Kromosom sejajar berpasang di tengah sel. Terjadi bermacam-macam yang berarti pasangan kromosom berbasis secara acak. Yang ketiga, anafase 1. Pasangan kromosom berpisah dan berpindah ke ujung sel yang berlawanan. Hal ini memastikan setiap sel mengandung setengah jumlah kromosom atau haploid. Keempat, telofase 1. Dua inti baru terbentuk di sekitar setiap set kromosom, sitoplasma terbelah dan dua sel anak haploid terbentuk. Yang kelima, profase 2. Fase 2 terjadi untuk memungkinkan terciptanya 4 sel kelamin atau haploid, sperma dan sel telur, kromosom memadat dan nukleus pecah di kedua sel. Yang keenam, metafase 2. Kromosom menyelaraskan file tunggal di tengah sel. Hal ini terjadi untuk memastikan kromatid saudara terpisah pada tahap berikutnya. Yang ketujuh, anafase 2. Kromatid saudara berpisah dan berpindah ke ujung sel yang berlawanan. Hal ini memastikan sel anak tetap atau haploid, yang berarti mereka memiliki setengah materi genetik dari sel induk aslinya. Yang kedelapan, telofase 2. 4 inti baru terbentuk di sekitar setiap sel kromosom, sitoplasma membelah dan 4 sel anak haploid terbentuk. Mungkin segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.